Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita mau membahas tentang kholwat, karena masih banyak para subscriber yang masih bingung. Ini kami mungkin tiga tipe ya, tiga tipe cara kholwat. Tapi tempatnya beberapa tempat, terserah cari tempat yang nyaman. Ini kami di tengah sawah yang jauh dari pemukiman warga. Ini sangat hening, sangat amat hening, karena kholwat atau semadi atau semedi atau uzlah, riyadhah, infirad, i'tikaf, tafakur, meditasi, judulnya itu menghening. Nanti setelah itu mengosongkan atau memfanakan atau mengsuwungkan atau mengenolkan. Di dalam bahasa umumnya Idul Fitri, kembali ke fitrah, kembali ke suci, seperti bayi baru lahir. Jadi pemahaman kami dulu, kalau bayi baru lahir itu nggak punya dosa, hanya itu saja. Nggak taunya bayi baru lahir itu nggak punya apa-apa, nggak punya rekaman konsep apapun, nggak punya rekaman A, B, C, D sampai Z, nggak punya rekaman alif, ba, ta, ta sampai iya. Jadi nggak ada rekaman apapun. Yang dimaksud kembali ke fitrah itu berarti nol tanpa ada rekaman. Lah cara yang paling sering digaung-gaungkan atau sering disarankan adalah kholwat atau menghening. Contoh begini, ibaratnya kalau yang baru ya, yang ini saya mau sistem tipe 3 ya. Yang satu, yang paling baru ini biasanya masih banyak membaca, mendawamkan kalimat-kalimat. Ada yang kalimat Asmaul Husna, ada yang kalimat Al-Quran, ada yang lain-lainnya, ada yang sholawat. Nah, kami sarankan, kalau ini yang masih baru ya, karena kami sendiri dulu waktu masih baru masih sering membaca. Kami sarankan sebelum mulai kholwat, ya ini sebelum mulai kholwat ya, satu, cari tempat yang sekiranya bisa cepat menghening. Karena hening suasana di luar itu bisa hening masuk membawa suasana di dalam. Mau di gunung, mau di bukit, mau di dekat sungai, mau di apalagi di goa, mau di tengah sawah ini atau di tengah ladang. Bagi yang punya ladang itu, subscriber kami ada yang di apa ya, yang di Manila apa yang di mana, katanya tukang jaga tambak itu di tengah hutan. Nah saya pikir betul itu, di tengah hutan lebih cepat hening. Nah, dia jawab, takut ada buaya ya Pak. Nah ini, jadi carilah tempat yang secara sunatullah aman. Satu, persiapkan obat anti nyamuk ya, persiapan ya. Obat anti nyamuk apa saja, obat pengusir nyamuk apa saja ya. Kami kan nggak boleh dong menyebut merek ya. Obat anti nyamuk apa saja, itu yang satu ya, ingat. Yang kedua, obat anti kantuk. Nah, kenapa harus minum obat anti kantuk? Karena perjalanan kami dulu waktu kholwat itu sering ngantuk. Kalau sudah ngantuk itu ya udah biur blank, bingung lah. Jadi saya baca apa, tahu-tahu udah pules, udah tidur. Nah itulah menghambat terjadinya kholwat. Lah proses kholwat berapa lama? Kami sendiri setiap malam itu rata-rata ya, saya ambil rata-rata itu 2 jam. Ada yang sampai pagi ada, tapi diambil rata-rata 2 jam. Itu kurang lebih kurun waktu 5 tahun ya. Kalau kholwat
mau 3 hari 3 malam, mau 7 hari 7 malam, mau 40 hari 40 malam, atau 40 malam, atau 3 malam, atau 7 malam, ya umpamanya boleh, tapi mohon diperhatikan kebutuhan keluarga bagi yang sudah punya keluarga, ya, kebutuhan keluarga. Kenapa kami kholwatnya hanya 2 jam? Itu kami kerja untuk menafkahi keluarga, sehingga kholwat kami rata-rata itu dari jam 9 malam sampai jam 12, kadang sampai jam 11, seringnya 2 jam. Tapi kalau besoknya nggak kerja, umpamanya malam minggu, itu kami kholwatnya sampai pagi, sampai subuh. Jadi seminggu sekali itu sampai subuh kholwat. Tapi kadang juga nggak seminggu sekali sampai subuh, nggak, kadang-kadang jam 2 udah capek tidur, istirahat, kadang ditidurin, nggak tidur karena tadinya sudah minum obat anti kantuk. Jadi obat anti kantuk ya silahkan para subscriber, ya silahkan para subscriber untuk mencarilah tahu ya di apotek-apotek itu kan banyak. Udah siap, pertama persiapkan lotion atau obat nyamuk atau obat pengusir nyamuk agar konsen, agar fokus. Orang lagi posisi lagi meteng-teng, kalau dalam dunia lagi benar-benar fokus begini, gigit nyamuk nggak fokus. Setelah itu nanti lagi enak-enaknya fokus, ngantuk. Kenapa? Pertama, bagi yang masih mendawamkan kalimat, mengucapkan kalimat zikir yang dari gabungan dari Al-Quran, dari sholawat, mohon carilah kalimat yang sopan. Carilah kalimat yang sopan, jangan sebut nama. Ya, contoh, kalau kita umpamanya kita mau menghadap sesuatu orang yang jabatannya lebih tinggi, itu nggak pantas kalau kita panggil nama umpamanya kepada kepala desa atau kepada Pak Lurah. Mau menghadap ke Pak Lurah kok sebut nama yang ada di sininya, nggak ada tambahan Pak atau Bapak, itu nggak boleh. Orang kholwat itu ya bukan nggak boleh, nggak sopan. Orang kholwat itu mau menghadap sang semesta subhanahu wa ta'ala, ya sering diucapkan lillahi ta'ala, sang maha tinggi. Berarti kedudukan Gusti Allah itu lebih tinggi. Ibarat rakyat sama Pak Bupati, itu berarti kan lebih tinggi Pak Bupati, berarti manggilnya Pak. Kalau bagi yang sudah usul, sudah ahad, sudah tahu ya, ini kami menjabarkan teman-teman subscriber yang belum sampai. Posisi kita itu siapa? Ya, kita itu sebagai siapa, sebagai apa di bumi ini. Sedangkan Gusti Allah itu kan lillahi ta'ala atau yang maha tinggi. Berarti kita nyebutnya yang paling kami cari itu kalimat ya Allahu ya Rabbi. Kalau mau masih sebut kalimat, kalau mau masih mendawamkan. Kalau enggak di Asmaul Husna silahkan pilih, tapi jangan lupa di depannya dikasih huruf ya. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu, terus ya. Terserah kalimatnya apa, bagi yang masih mendawamkan mengucapkan kalimat yang diulang-ulang. Ya, saya pesan dahului kalimat huruf ya, karena di dalam abjad Arabia huruf iya itu paling belakang, paling akhir. Lah akhir itu adalah untuk menopang yang di atas. Contoh umpamanya alif, berarti ya Allah. Ini umpama saja karena artinya masih banyak ya. Ba, ya bako, apalagi ya baina, apalagi ya ba'id, banyak lagi, ya basir, banyak ya, diluaskan. Nanti ta, ya tawab, dilanjutkan lagi ya, ta, ya sabit umpamanya. Jadi mohon diluaskan. Jadi huruf abjad Arabia yang dari atas sampai akhir
dari awal sampai akhir, akhirnya itu huruf ya. Ya itu untuk menopang. Ya, ya terus ya didahulukan. Walaupun di belakang tapi ia didahulukan, namanya Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Iya-nya digunakan. Ini bagi yang masih mendawamkan ya. Bagi yang sudah tidak mendawamkan ya, fokus ke napas ya. Kaki bagaimana terserah, bebas, karena yang diambil nyamannya. Tapi kebanyakan ya begini, sila, orang Jawa bilang sila. Yang kedua, fokus ke nafas saja, nggak ada yang diucap apapun ya. Nanti video-videonya sudah banyak sekali, barangkali video ini kurang jelas, mohon nanti video-video yang lain ya, video-video yang lain disimak. Ketik Janggiri Channel, nanti kalau sudah posisi di beranda ada tulisan kelola video, klik, oh itu scroll banyak, karena video kami sudah 420 lebih. Jadi ini yang kedua, hanya fokus ke napas keluar, napas masuk, difokuskan. Nanti akal pikiran itu main-main kemana saja, pikirin apa saja, kejadian-kejadian yang terdahulu, apapun itu nanti kerekam. Di saat kita lagi ketarik, umpamanya ketarik mikirin utang, ketarik mikirin sawah, mikirin toko, mikirin pabrik, mikirin kerjaan, itu pas lagi ditarik pikiran ke kantor umpamanya, langsung ditarik lagi, fokus ke napas. Terus mau napas dari mulut silahkan, yang diambil nyamannya. Mau dari hidung, mau dari mulut, silahkan, yang diambil itu nyamannya. Mau napas leher, mau napas dada, mau napas perut, silahkan, judulnya yang nyaman, agar hening ya, agar tidak ada paksaan. Kalau kita menapas umpamanya ditahan di perut, nggak taunya perutnya lagi nggak enak, nanti nggak fokus. Ditahan di dada ya kalau bisa, ditahan di leher kalau bisa. Jadi ambil nyamannya. Nanti di saat lagi fokus ya, lagi fokus ke napas, itu kan nanti ada termasuk bayangan kita tentang kerjaan, tentang popok, tentang ekonomi, ngumpul sini ditarik. Nanti di situ ada cahaya yang rupanya banyak ya. Awalan itu videonya sudah ada nih, kami jelaskan lagi karena mau nyari katanya juga. Ada cahaya yang rupanya banyak, warnanya rupa-rupa, bentuknya juga rupa-rupa ya, pokoknya bentuknya rupa-rupa. Pertama kecil-kecil, kadang-kadang muter-muter, kadang-kadang bintang lari, pokoknya bentuknya macam-macam, warnanya macam-macam, tapi masih kecil. Itu di situ kadang-kadang badan kita itu bergerak dengan sendirinya. Badan ini, raga kasar ini bergerak dengan sendirinya. Lah disitulah nanti bisa tervisualkan, seakan-akan melihat, seperti melihat pocong lah, melihat apa yang pernah direkam. Nanti bisa ketemu juga orang-orang yang sudah meninggal. Itu di saat masih melihat cahaya yang kecil. Itu nanti di situ ada suara yang menakutkan. Suara apa saja yang menakutkan. Judulnya apa? Bukan untuk nakut-nakutin. Judulnya adalah Gusti Allah menterapi jantung. Agar nggak ngeblank ya. Karena nanti ada fase yang kedua. Yang tadi fase yang pertama adalah itu alam barzah. Ya ini jangan langsung pikirannya ke orang, kalau kholwat itu adalah menuju fana, menuju mati sakjroning urip, sehingga nanti dipertemukan orang-orang yang sudah meninggal. Warnanya rupa-rupa, bentuknya rupa-rupa. Jadi kalau kita melihat, oh si A pakai baju putih, ya jangan ketarik. Oh si A umpamanya mukanya jelek, mukanya gosong, jangan ketarik. Kita hanya divisualkan. Di situ juga jangan takut, jangan menyangka, maksudnya kita jangan suudon dulu ya, jangan suudon baru kholwat semalam tahu tetangganya langsung, jangan.
ya, itu nanti suara apa saja, mau suara seperti bom, duar, itu ada subscriber yang dari mana kami lupa, pas kholwat ada suara kayak genteng kejatuhan pohon kelapa, itu sampai lari keluar, nggak tahunya di luar nggak ada apa-apa. Lah itu termasuk godaan. Jadi godaan kholwat yang pertama saja lumayan. Nah ini kholwat, kami sudah jabarkan bahwa kholwat ya, perilaku kholwat dan perilaku ahad itu mohon dipilih, videonya sudah ada. Ini tadi yang posisi napas keluar napas masuk ya, napas keluar napas masuk. Apakah yang didawamkan juga yang pertama juga akan menemui ini? Iya, karena didawamkan itu juga jalur kalimat yang diucapkan berulang-ulang itu juga jalur untuk memfokuskan, sama-sama nanti sama-sama menemui hal-hal yang ini sama ya. Cuman kalau yang awal itu lebih lambat, lebih lama. Kalau yang langsung fokus ke napas itu langsung cepat diperlihatkan, divisualkan, baik memvisualkan perilaku kita yang dahulu-dahulu. Jadi perilaku kita itu nanti kalau yang jelek nanti divisualkan gambar jelek, tapi gambarnya kadang gambar orang lain, bukan belum gambarnya sendiri. Makanya jangan menyangka dulu bahwa oh saya melihat itu mukanya gosong, wah berarti orang ini. Itu berarti kita perilakunya, kita sering mengolok-olok orang, menjelek-jelekkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Nanti kita dipertemukan muka yang kosong, muka yang menakutkan. Tapi kalau kita sering senyum, sering memuji kepada seluruh alam, Al-Fatihah ayat 2, disuruh memuji seluruh alam apapun bentuknya, siapapun ya, apapun dan siapapun kita disuruh memuji, itu nanti wujudnya bagus ya. Itu ya proses. Jadi proses kita melihat sesuatu wujud yang baik, wujud yang buruk itu adalah fotokopi perjalanan kita sebelumnya ya. Nanti diperlihatkan hal-hal yang lain, jangan dulu menyangka. Kalau diperlihatkan umpamanya pas tetangga yang sudah meninggal diperlihatkan begini, mohon jangan disampaikan, ditahan dulu ya. Setelah itu nanti naik, tadi kan alam barzah, naik kepada alam malakut. Nah, alam barzah itu termasuk kemelekatan yang ringan, melepas kemelekatan dan memvisualkan perilaku kita. Yang melekat divisualkan, yang buruk divisualkan, yang baik divisualkan. Tapi rata-rata banyak yang terbalik penilaiannya. Yang kita akui salah, nggak taunya benar. Yang kita akui benar, malah salah. Ya itu nanti bagi yang sudah pernah kholwat pasti tahu. Karena ada kalimat Dajjal mengatakan, yang kanan ini ibarat surga. Dajjal mengatakan ini surga, nggak taunya neraka. Ini neraka, nggak taunya surga. Itu betul filosofi ma'rifat yang sangat amat dalam ya. Jadi nah tadi setelah cahaya visual orang yang sudah meninggal naik kepada alam malakut, di situ alam kemelekatan yang tingkat tinggi persis. Umpamanya mirip, di situ kemelekatan tentang ini ada kode etik lagi tuh. Bagi yang sudah datang kemari sudah saya jabarkan semua itu, karena ini ada kode etik. Ibaratnya alam barzah kemelekatan yang ringan, alam malakut kemelekatan yang sedang, alam jabarut kemelekatan yang paling berat. Itu bahkan rata-rata di situ pas mau naik, pas mau ditarik ke ini ya cahaya yang kosong, itu kaget pasti. Nanti ingat, nanti kerjaan saya gimana, pabrik saya gimana. Nah itu nanti jabatan saya bagaimana, itu nanti teralami. Jadi fase yang pertama itu cahaya yang bermacam-macam, dan kita nanti bergeraknya juga macam-macam, dan ada suara macam-macam. Nanti yang kedua, cahaya itu sudah mulai besar, sudah terlihat besar, tapi cuma lewat. Warnanya rupa-rupa, bentuknya juga rupa-rupa, tapi sering lewat begini. Ya videonya sudah ada. Itu berapa lama? Berapa lamanya tidak bisa dihitung dengan hari bulan. Karena dari fase 1, fase 2, fase 3 itu juga tidak bisa satu malam, tidak bisa. Kadang satu malam cuma cahaya lembut,
Jadi nggak bisa instan. Mohon ini rata-rata subscriber yang masuk ke WA ini kepinginnya cepet-cepet. Jangan, bahaya kalau cepet-cepet nanti ngeblank. Kami sendiri ngeblank 3 bulan. Ngeblank 3 bulan ya. Tenaga nggak ada. Ngeblank tenaga nggak ada, pikiran mau mikir susah. Mau ngomong seakan-akan udah terlihat omongannya itu udah mau keucap, lupa apa ya, itu habis diblankkan, dikosongkan, dienolkan. Jadi kami selalu mengatakan ayo kita belajar bersama. Para subscriber itu punya guru sejati. Jadi setiap manusia itu punya guru sejati lah. Kami bukan guru lah, kami pernah blank ya, nol. Dalil juga lupa, hadis lupa, fikih juga lupa. Ya karena disuruh dienolkan seperti bayi baru lahir, disuungkan. Bayi baru lahir itu tidak punya apa-apa, nol, nggak ada ilmu apa-apa, nol, pemahaman apapun nggak ada. Idul Fitri, fitrah, kembali kepada seperti bayi lahir ya, fitrah kembali ke fitrah. Itu berarti nol, kita nggak punya apa-apa, nggak punya pemahaman apa-apa. Ya, coba kalau kita umpamanya, bagaimana saya bayangin bayi, ya bayi nggak punya apa-apa, nggak punya rekaman apa-apa, nggak punya ilmu apa-apa. Umpamanya contoh kita tidur itu punya apa? Nah, di saat itu kita dalami, iya ya, kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Di hadapan Gusti Allah nggak ada apa-apanya. Nah, nanti tadi yang fase 2, cahaya yang besar, cahaya besar. Untuk kepada fase yang 3, cahaya yang nanti udah besar itu diem blank, putih semua. Itu nanti seakan-akan mencincin dia. Cahaya itu membuat cincin lama-lama. Nah, itu ada ruang kayak lorong. Itu nanti kita ditarik blank. Itu sudah nggak di kamar lagi. Umpamanya yang kholwatnya di kamar itu sudah nggak ada di kamar lagi. Ya, bahasanya di awan. Melihat ke bawah awan, ke sana awan. Ya kalau dalam bahasa umumnya kayak di langit, kayak orang naik pesawat persis itu. Ya, persis kayak orang naik pesawat terbang. Itu melihat ya, kalau pesawat terbang sih melihat ke bawah nggak bisa melihatnya begini di kaca itu. Melihat ke bawah kan ya lantai pesawat. Makanya dari fase 1 fase 2 itu kan rata-rata dikasih ya bahasanya takut-takutin gitu loh. Itu buat terapi jantung kan, suara duk, suara takut, suara yang menakutkan, agar ini deg buat terapi jantung. Karena kalau sudah masuk lorong itu lebih kaget lagi ya. Kami proses kholwat kurang lebih 5 tahun. Yang 3 hari 3 malam cuma sekali, yang 7 hari belum pernah. Yang 7 hari 7 malam belum pernah, apalagi yang 40 hari juga. Ya kalau 40 malam itu kan, lah kami kan hampir tiap malam, berarti kalau yang 40 malam 40 hari juga kami belum pernah. Kalau yang 3 hari 3 malam kami pernah ngalami. Jadi mohon bagi yang para subscriber yang baru, mohon jangan memaksakan diri. Ini tadi yang tingkat pertama. Yang masih mendawamkan silahkan ya, masih mengucapkan kalimat, tapi mohon kalimatnya kalimat yang sopan. Yang kedua tadi cuman fokus ke napas bebas ya. Ingat, obat anti kantuk, obat nyamuk persiapkan, karena kholwat kami enggak ekstrim. Bagi yang suka ngerokok ya ngerokok, bagi yang suka ngerokok ya ngerokok, bagi yang suka kopi. Lah bagaimana kholwat kok kan nggak boleh bangun katanya. Awalan kholwat, pertama mau kholwat itu sediain dulu gula ya, pokoknya yang kita butuh, gula, kopi, rokok, termosnya udah siap, samping air panasnya sudah siap. Umpamanya kue ringan ya, makanan ringan udah siap. Kami sering dulu jam 21 itu mulai kholwat, jam 11 itu saya berhenti karena nggak kuat, pegel, berhenti dulu nyantai sambil rokok sambil ngopi agar ini leher nggak kencang, sakit. Jadi
pas kira-kira 10 menit lah, kira-kira sudah slow, sudah santai, mulai lagi. Itu kami dulu sering sampai jam 12. Jadi seringnya 2 jam, tapi kadang-kadang sering 3 jam. Yang sering itu 3 jam. Kalau nggak belum jam 12 lewat kayaknya kurang marem, kurang enjoy. Ya, jadi posisi mohon bagi yang masih baru, yang masih sering mendawamkan kalimat silahkan, tapi mohon cari bahasa ucapan yang bagus. Yang paling bagus menurut kami ya Allah, ya Robbi. Kalau mau ditambah ya Rahman, ya Rahim silahkan. Ya, saya pesan dikasih huruf iya depannya, karena itu kalimat penghormatan. Kalau kepada orang tua, Pak, Ayah, atau atau Lek, Abang, Pak D, apalagi itu untuk orang yang lebih tinggi usianya, lebih tua usianya, karena Gusti Allah itu maha tinggi. Jadi kita jangan nyebut nama. Karena begini, kalau ada orang umurnya 20 tahun nyebut nama kepada orang yang usianya 50 tahun, ya orang yang 50 tahun itu lama-lama nggak mau berteman, nggak mau deket. Orang kita nyebutnya nama orang yang usianya sudah tua, umpamanya Ahmad usianya 20, Zaid usianya 50, Ahmad manggilnya Zaid. Lama-lama Zaid nggak mau berteman, nggak mau dekat, lihat mukanya aja udah males orang manggilnya nama. Hamba, kalau dalam bahasa syariatnya hamba, makhluk dan kholik. Kholik itu lebih tinggi, hamba itu tetap rendah. Kita sebutnya dengan kalimat, mas orang Jawa bilang Gusti Allah. Jangan sebut nama. Kalau masih bingung, ya kalau masih bingung, masih berontak aja, mohon surat Al-Anfal ayat 35 dibaca artinya. Surat Al-Anfal ayat 35 dibaca artinya. Disitulah keterangan. Itu keterangan jelas itu. Jadi termasuk untuk melepas kemelekatan lama. Jadi mohon cari bacaan yang akhlakul karimah atau uswatun hasanah atau akidah akhlak atau sopan santun. Jadi kalimat yang santun. Nah, ini yang ketiga, ini ekstrim, tapi mohon bagi yang belum siap jangan dipaksakan karena rata-rata ngeblank. Tapi kami terus terang tidak tanggung jawab ya. Yang ketiga ini ekstrim. Contoh, duduk begini, nggak ada yang dibaca apa-apa, tetap perhatikan napas, tapi nggak perhatikan apa-apa, hanya napas saja, tapi nggak memperhatikan cahaya apa-apa. Ini rata-rata kan semutan. Kalau orang Indonesia semutan apa ya? Kebas ya, kebas ini. Lama-lama kebas, nggak berasa. Ya. Ini kalau orang luar negeri kan bingung, semutan ini bahasa luar negerinya apa ini? Semutan bahasa pokoknya kebas ya, kebas kayak di semutan narik ke atas, semutan lama-lama ini naik ini. Nih dari kaki, karena ini kan digencet terus, kaki ini tumpang tindih, itu lama-lama kebasnya naik ke atas sampai ke perut, kebas semua. Baal kalau orang Sunda bilang baal ya, baal terus sampai ke sini, itu baal. Itu yang disebut mati rasa ibaratnya. Nah, itu nyamuk pun udah nggak berasa, dipukul pun udah nggak berasa, itu kebas ya. Pas sampai leher itu seperti orang dicekik gitu, begini, itu langsung piak, sudah di atas awan, seperti udah di atas awan, kaget. Itu juga cepet, itu semalam juga sampai. Tapi ingat, kalau ngeblank nggak tanggung jawab loh. Kalau ngeblank bahaya ini. Jadi kami sarankan yang nomor 2 aja, atur napas, pelan-pelan, proses. Karena kalau instan itu tetap nggak enak. Instan itu tetap nggak enak. Kita proses ya. Coba kalau orang nanam padi, ini coba lihat nih, nanam padi. Loh, ini udah dipanen ini. Nah, ya ini belum dipanen nih.
itu kan belum dipanen. Kalau nanam padi baru nanam terus sorenya panen kan ya nggak luwes, nggak apa namanya, nggak pantas. Ini di tengah sawah ini ya, ini tengah lah, ini yang sudah panen. Nah ini yang sudah panen ini, nah, itu yang sudah panen. Nah jadi posisinya kalau apa-apa instan, dan namanya proses logika loh, pengobatannya, pupuknya yang nggak laku. Proses instan di hal apa saja itu kan tetap nanti ada yang kelewat, yang seharusnya melalui ini nggak melalui ini. Jadi tetap ada proses, semuanya proses. Kemanapun, apapun kita itu sunatullah lah. Sunatullah itu yang disebut proses. Jadi yang 3 tadi mohon jangan dilakukan walaupun cepat. Kalau yang masih punya keluarga jangan, nanti ngeblank bisa wali jadab ya. Kita berusaha untuk menjadi wali wasilun gitu loh, jangan wali jadab ya, wali wasilun. Artinya kita selalu ngikutin sunatullah. Kalau kita punya keluarga ya diurus keluarga, jangan Ali Imran 109 dilepas semua, jangan. Jadi kita belajar apapun itu proses ya, karena ada SD 1 sampai kelas 6, SMP sampai kelas 3 SMA, terus kuliah, ada yang MI, ada yang MTS, ada yang MAN, ada yang MI, ada yang MDA, ada yang Wusto, ada yang lain, apalagi sekarang ada PAUD ya kan, masih dididik. Proses, semuanya perlu proses. Jadi rata-rata para subscriber yang WA ke kami, yang chat ke kami itu saya baca catanya kepinginnya instan. Jangan ya, bahaya kalau instan, karena semuanya butuh proses. Kanjeng Nabi Muhammad aja berapa tahun itu di Gua Hiro, mohon dicek. Kalau dicek sih kayaknya nggak ada. Coba kalau kholwat nanti dikasih tahu sama Gusti Allah. Jadi ada sejarah ya, silakan ya, ada sejarah mengatakan Kanjeng Nabi 17 tahun di Gua Hiro. Itu Kanjeng Nabi aja 17 tahun di Gua Hiro. Nah nanti Gua Hiro juga artinya luas ya. Gua Hiro bukan cuma di sana, ya itu hanya sistem kalimat. Umpamanya ada kalimat gunung, gunung itu nggak cuma di sini, di sana. Gunung itu luas, manusia itu miniaturnya alam semesta. Kepala juga bisa disebut gunung ya. Pemahaman segede gunung berarti kepala, pemahaman seluas laut ada di kepala ya. Ini pemahaman apa itu semua mohon diluaskan ya, karena kami bukan guru ya, kami bukan guru. Kita belajar untuk meluaskan ya, meluaskan apa saja ilmunya Gusti Allah. Jadi mohon dicatat bagi yang masih baru, catat ya, surat Al-Anfal ayat 35 ya, Al-Baqarah 115, Al-Baqarah 156, Ali Imran 109, surat Qaf ayat 16, surat Shad ayat 72 ya. Cukup sekian ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.